Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kafi, yang maha mencukupi. Karena kitab itunya enggak ke bawah ya, tapi samalah insyaallah. Nama Allah Al-Kafi ini disebutkan satu kali di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 36. Allah berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya. Juga disebutkan dalam bentuk fiil, dalam firman di surat Al-Ahzab ayat 25, Allah berfirman, "Wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza." Dan cukuplah Allah yang memberikan pertolongan kepada orang mukmin dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan azizan, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ya, juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 137 dan Al-Hijr ayat 95. Itu dalil-dalil penetapan nama Allah Al-Kafi, yang maha mencukupi. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala disebutkan oleh Al-Jujazi rahimahullah ta'ala, "Fallahu azza wa jal kafi ibadahu li'annahu razikuhum wa hafidhuhum wa muslihu syu'unihim faqad kafahum." Qala Allah azza wa jalla, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Kata Al-Jujazi rahimahullah ta'ala, maka Allah azza wa jalla kafi, dia maha mencukupi hamba-hambanya. Dia maha mencukupi hamba-hambanya karena dialah yang memberikan rezeki kepada mereka, dia pula yang menjaga mereka, dan dia pula yang memperbaiki keadaan mereka. Maka sungguh Allah Ta'ala kafahum, dialah yang mencukupi hamba-hambanya. Nah, perlu diketahui kifayah itu pencukupan. Contoh misalkan tatkala kita ketakutan, maka kita ada kekurangan, maka kita memerlukan kifayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Memberikan rasa aman, menyelamatkan kita dari apa yang kita takutkan. Itu jenis kifayahnya, pencukupannya. Kalau kita dalam keadaan kelaparan, maka dengan diberikan rezeki berupa makanan dan minuman, itu kifayah. Ya. Dan juga bentuk kifayah diantaranya, misal Allah lebih tahu tentang hambanya. Mungkin ada dosa kesalahan pada diri kita, maka bentuk kifayah apa? Allah berikan musibah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kifayah itu nggak mesti harus sesuatu yang terlihatnya baik, menyenangkan, enggak. Terkadang sesuatu yang dibenci itu kifayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan apa yang ada di batin kita. Ya.
berupa kesombongan, kelalaian dan lain sebagainya, merasa tidak butuh kepada Allah Ta'ala. Ketika diuji maka kita akan merasa fakir kepada Allah Ta'ala, merasa butuh kepada Allah. Itu adalah bentuk kifayah. Ya. Makanya telah berfirman, "Alaihissallahu bikafin abdah." Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya. Nah, berkata Syekh Asadi rahimahullah taala, "Al-kafi ibadahu jami'a ma yahtajuna wa yattaruna ilaihi. Al-kafi kifayatan khasatan min aminin bihi wa tawakkulin alaihi wastamadin minhu hawaij dinahu wa dunyahu." Kata Syekh Asadi, Al-Kafi yang maha mencukupi hambanya, seluruh apa yang dibutuhkannya, seluruh apa yang yattaruna ilaihi, yang hamba tersebut sangat butuh kepadanya, dengan pencukupan yang khusus berupa rasa aman, tawakal kepadanya, dan meminta darinya seluruh kebutuhannya, baik yang berkaitan dengan agamanya maupun berkaitan dengan dunianya. Wa min hilalil kalam as-sabiq li ahli al-ilm nastati al-qaul bi anna al-kafi yuradu minhu ma'nayan. Ya, dari pendapat-pendapat, ya, di sini banyak disebutkan banyak pendapat tentang makna al-kafi dari ahlul ilm, maka kita mampu untuk menyebutkan bahwasanya al-kafi itu dimaksud dengan al-kafi ini kembali kepada dua makna. Al-kafi ini kembali kepada dua makna. Al-awwal, makna yang pertama, kifayatu subhanahu li jami'i ibadihi fi rizqihi wa tadbiri umurihim wa islahi syu'unihim. Yang pertama, pencukupan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba-hambanya di dalam rezeki mereka, pengaturan urusan-urusan mereka, dan memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Ini umum. Ya. Kifayah Allah Ta'ala, pencukupan Allah Ta'ala kepada seluruh hambanya dalam memberikan rezeki, mengatur urusan-urusan mereka, Allah mudahkan urusan mereka, memperbaiki urusan mereka. Yang kedua, itu mana yang pertama? Kifayah yang umum. Yang kedua, ini kifayah yang khusus. Pencukupan yang khusus. Yaitu kifayatuhu li awliyaihil mu'minin biriayatihim wa taufiqihim wa nasrihim wa lutfi bihim. Ini khusus kepada wali-walinya yang beriman, dengan menjaga mereka, memberikan taufik kepada mereka, baik taufik irsyad wa dilalah, Allah berikan petunjuk kepadanya, juga diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa istiqomah di atasnya. Ya, ini taufik, ini adalah kifayah yang khusus bagi wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang telah berlalu dan yang luput dari mereka. Maka ketika mati, ya, maka ya, mereka akan dikabarkan, ya, untuk tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi nanti di masa yang akan datang, hari akhirat, dan jangan bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Wali-wali Allah siapa? Orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Itulah wali Allah. Ini kifayah Allah bagi wali-wali yang beriman, ya, dengan memperhatikan mereka, ya,
jaga mereka, berikan taufik kepada mereka, menolong mereka dan lembut kepada mereka. Ya, termasuk ketika perkara-perkara yang menimpa mereka berupa musibah dan lain sebagainya. Maka di dalamnya ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Di balik semua itu adalah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kifayah yang kedua, yang khusus ya, kifayah yang khusus. Kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Kafi? Apa buahnya? Buah yang pertama, mahabbatullah azza wa jal wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, li'annahu wahdahu al-khaliqur raziqul mutakaffil bi ibadihi al-kafi lahum minasyurur wal qadi lihajatihim wal mufarriju liqurabatihim wa bi khasatin awliya'ahu wa ibadahul muwahhidin haitsu khassahum bimazidin minal kifayati wa riayati wal hifdzi wa tawfiqi fawajaba syukru hadhihi ni'amil khassah wa mahabbatu musdihal mahabbatal haqiqah. Buah yang pertama dari mengimani, mengenal nama Allah Al-Kafi yang maha mencukupi, dan tidak ada yang mencukupi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencukupi yang lainnya. Jangankan mencukupi yang lainnya, untuk bisa mencukupi dirinya sendiri itu tidak bisa. Dia butuh kepada Rabb-Nya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki kepadanya, memberi makan kepadanya. Gak bisa. Makanya tidak terbayang ada Al-Kafi yang lain, ada yang memberikan, ada yang bisa mencukupi yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri sendiri saja dia tidak bisa mencukupi, apalagi untuk mencukupi yang lainnya. Nafas saja yang sesuatu yang ya asasi sekali ya, satu yang paling dibutuhkan, nafas saja. Gak bisa dia kecuali dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini diantara cara untuk bisa tawakal kepada Allah taala, yaitu mengenal kifayah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu satu-satunya yang bisa memenuhi apapun yang kita butuhkan, dan semua yang kita butuhkan itu ada di tangannya. Semua permintaan kita yang zahir maupun yang batin, semuanya Allah maha mampu untuk memberikannya. Ya. Maka buah yang pertama adalah mencintai Allah Azza wa Jalla dan mengesahkan ya Allah Ta'ala ya, satu-satunya di dalam ibadah, karena dia satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang menjamin hamba-hambanya, dan dia yang mencukupi mereka ya, dari keburukan-keburukan, artinya menjaga mereka dari keburukan. Gak ada yang bisa seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal qadi, dan dialah yang memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka. Wal mufarrij, yang memberikan jalan keluar dari seluruh kesulitan-kesulitan mereka. Hanya Allah taala. Gak ada yang lainnya. Satu kampung ingin membantu kita, ketika Allah tidak mengizinkan gak akan bisa. Ya, terlebih lagi, terkhusus lagi ya kepada wali-walinya, hamba-hambanya yang muwahhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala memberikan tambahan kepada mereka ya, berupa kifayah, pencukupan dari seluruh kebutuhan-kebutuhan mereka. Cuma terkadang kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, kita senantiasa merasa kurang. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau keinginan sampai mati kita nggak akan puas, kecuali disumpal dengan tanah kuburan baru puas. Sebelum disumpal dengan tanah kuburan terus punya satu lembah berupa emas, ingin lembah yang lain terus seperti itu, nggak akan puas.
Ya. Jadi kepada wali-wali berupa kifayah, pencukupan atas mereka. Riayah, ya, perhatian, penjagaannya, dijaga dari dosa-dosa, dijaga dari kesalahan-kesalahan, dijaga dari subhat-subhat. Wal hifz, ya, penjagaan, ya, dilindungi dari musuh-musuhnya dan seterusnya. Wa taufik, diberikan taufik, baik taufik irsyad wa dalalah maupun taufik hidayah itu taufik untuk mengetahui kebenaran, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa istiqomah di dalamnya. Maka wajib syukur atas nikmat-nikmat yang khusus ini, dan wajib untuk mencintai yang memberikan nikmat-nikmat ini dengan kecintaan yang hakiki, cintaan yang hakiki. Maka tatkala Allah berikan kepada kita nikmat hidayah untuk memilih Islam, ya, dan tidak memilih agama yang lain, ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, tatkala kita mengenal sunnah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang sangat besar. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, kemudian mencintai yang memberikan nikmat-nikmat tersebut dengan kecintaan yang sesungguhnya. Itu buah yang pertama, mencintai Allah, mahabbah. Kemudian buah yang kedua, at-tawakkul 'ala Allahi wahdah wa thiqatu fi kifayatihi. Hadza yulqi fi qalbil mu'min at-tuma'ninata wa sakinata 'amamal masaib wal ahwal wa yanzi'ul khawfa wal hal'a minal makhluqid dha'if alladhi nasiyatuhu biyadillahi azza wa jal wa huwa tahta qahrillahi ta'ala wa quwwatihi wa 'izzatihi. Wa min dhalika as-thiqatu fi nasrillahi ta'ala li ibadihi al-a'daihi walakin ba'dal ahdi bi asbabi syar'iyyah li nasri wa ta'yid. Buah yang kedua dari mengenal nama Allah Al-Kafi, ini akan membuahkan tawakal hanya kepada Allah semata, karena hanya Dia yang mampu untuk memenuhi seluruh kekurangan-kekurangan kita. Tadi Anda sebut yang jenis kifayah, ya, ketika kita dalam ancaman, dalam ketakutan, maka kita dalam kekurangan, kita butuh kifayah berupa apa? Rasa aman, Allah selamatkan kita dari bahaya. Ketika kita sakit, apa yang kita ingin itu kekurangan, kita membutuhkan kifayah dari Allah Ta'ala berupa apa? Kesembuhan. Ketika kita dalam kesulitan, ya, kurang harta, maka kita butuh rizki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah kifayahnya, ya. Ya, maka ini akan membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wathiqah fi kifayatihi, dan percaya akan pemenuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun masalah kita, sebesar apapun kebutuhan kita, Allah Maha mampu untuk menutupi semuanya. Allah Maha kaya, semua yang kita butuhkan ada di tangannya. Semua miliknya. Ya. Maka wajib bagi kita untuk yakin, thiqah, percaya kepada Allah. Allah sangat mampu untuk kemudian memberikan kifayah kepada kita apapun yang kita butuhkan. Ya, maka kita tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia semata yang bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan, semua kekurangan kita. Dan ini akan memasukkan ke dalam hati seorang yang beriman, ya, berupa apa? Tumakninah. Kita akan tumakninah, tidak takut, tidak khawatir, tenang menghadapi kehidupan, optimis. Ini akan mendatangkan tumakninah, ketentraman, wasakinah, ketenangan ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi perkara-perkara yang genting. Kita punya Rabb yang maha mampu menutupi semua kekurangan kita, apapun yang kita butuhkan, zahir maupun batin.
Ya. Apapun masalah kita ya. Dan ini pun akan menghilangkan rasa takut dan kepanikan ya. Rasa takut dari makhluk yang lemah, yang ubun-ubunnya itu di tangan Allah Wajal, dan semua makhluk itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, di bawah kekuatan dan keperkasaannya ya. Kalau kita ada punya musuh ya, maka ingat mereka itu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan kepada yang memegang ubun-ubunnya. Kalau kita punya teman yang tidak baik, anak yang tidak menurut, istri yang tidak menurut, kita punya Rabb yang memegang ubun-ubun mereka, yang membolak-balikkan hati mereka. Semua urusan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang satu-satunya yang mampu memberikan kifayah kepada kita atas semua yang kita butuhkan. Ya. Di antaranya juga adalah athiqah, percaya akan pertolongan Allah Ta'ala kepada hambanya atas musuh-musuhnya. Akan tetapi setelah menempuh sebab-sebab yang disyariatkan untuk mendapatkan pertolongan dan at-ta'yid. Ya. Di antaranya itu ya berdoa untuk diberikan pertolongan, diberikan ta'yid, penguatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga yaitu dengan bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Kesabaran yang khusus, kesabaran yang khusus bisifah, yang terkait dengan sifat. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum yuhsinun, dan seterusnya. Ya, yang ini mengkonsekuensikan at-ta'yid wa nasr, dukungan dari Allah dan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Maka untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan dukungan dari Allah Ta'ala, yaitu dengan cara sabar dan bertakwa ya. Dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 130, atau berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a innallaha muhitun bima ya'malun. Seandainya kalian bersabar dan kalian bertakwa, maka tipu daya mereka itu tidak akan memudaratkan kalian, dan sesungguhnya Allah itu maha meliputi apa yang mereka lakukan. Ini adalah sebab-sebab untuk mendatangkan at-ta'yid wa nasr, itu sabar, kemudian bertakwa kepada Allah Ta'ala, berdoa. Dan sabar itu ada 3 macam ya, dengan menjalankan 3 sabar itu. Itu pertama, sabar as-sabru fi ta'atil, kesabaran di dalam mentaati Allah. Ini paling berat ya, dan paling besar pahalanya. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar dari maksiat kepada Allah. Ini pun perlu kesabaran. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'allimah, sabar atas takdir Allah yang menyakitkan. Ketiga jenis sabar tadi, ini kuncinya untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya, maka nggak boleh putus asa ya dari pertolongan Allah Ta'ala. Yakin Allah itu maha tahu dengan apa yang kita rasakan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat ya. Semua kebutuhan kita Allah itu maha tahu, dan Dia maha tahu juga bagaimana solusi terbaiknya, kapan itu yang terbaiknya, Dia maha tahu. Maka kita harus senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah bersabar, tapi kemudian gangguan itu terus menimpa kita, yakinlah ada saat yang tepat ya, di mana Allah akan datangkan pertolongannya. Yang jelas senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah yang ketiga, wa kifayatullahi ta'ala li abdihi wa taufiquhu
taqwa biquwwati silah bainal abdi wa maulahu. Fakullama qawya imanul abdi wa tauhiduhu wa taqwahu hasalat lahul kifayatu wa taufiqu wal hifdzul azim minallahi ta'ala. Ya, kifayah, pencukupan Allah Ta'ala terhadap hambanya, dan juga taufik Allah terhadap hambanya, ini akan semakin kuat dengan semakin kuatnya hubungan antara hamba tersebut dengan Tuhannya. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah, semakin hubungan kita dengan Allah itu semakin baik, maka kifayah, pencukupan dan taufik Allah Ta'ala itu pun semakin kuat, berbanding lurus. Pencukupan Allah Ta'ala kepada hambanya, taufik Allah kepada hambanya itu akan semakin kuat dengan semakin kuatnya hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maka setiap kali keimanan seorang hamba dan ketauhidannya dan juga ketakwaannya itu semakin kuat, maka akan diraihlah kifayah dan taufik dan penjagaan yang besar dari Allah Ta'ala. Maka semakin kuat keimanan hamba, semakin kuat ketauhidannya, semakin kuat ketakwaannya, maka akan diraihlah bagi hamba tersebut kifayah, taufik dan penjagaan yang besar dari Allah Ta'ala. Ini berbanding lurus, ya. Cuma seringkali kita diuji, ya. Diuji semakin kita bertakwa, maka ujian semakin berat, ya. Semakin beriman, maka ujian semakin berat. Sahabat bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ma laisa alaihi khati'ah. Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat. Semakin besar keimanannya, maka ujiannya semakin besar. Menimpa kepada dirinya, kepada keluarganya, menimpa kepada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Makanya asyadul bala lil anbiya, ya. Bala yang paling berat kepada siapa? Para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian semisal dengannya, derajat di bawahnya. Semakin tinggi keimanan, bala semakin berat. Tapi ingat, ya, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin kita berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, yakinlah bahwa kifayah itu akan semakin besar. Yakin kifayah itu semakin besar. Tapi terkadang kifayah itu bentuknya tidak harus selalu yang menyenangkan. Terkadang sesuatu yang menyakitkan, ya. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita. Terkadang ada penyakit-penyakit dalam hati kita yang Allah itu sembuhkan diantara dengan penyakit-penyakit jasmani, untuk menyembuhkan apa yang ada di dalam hati, untuk menggugurkan dosa dan sebagainya, ya. Berapa banyak, ya, para sahabat itu ditolong dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sebagaimana keluarga Yasir, ya. Bukan berarti Allah tidak menolong. Bagaimana Yasir itu ditarik dengan 2 kuda, ya, sampai badannya itu terbagi 2. Bagaimana Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal dengan sadisnya, ya. Bagaimana, ya, para sahabat yang mulia itu terbunuh dengan cara tragis. Justru itulah kifayahnya, penutupan dari Allah Ta'ala, agar supaya mereka mendapatkan syahid, ya. Terkadang kita lihat sesuatu yang menyakitkan, padahal sesungguhnya itu adalah bentuk kifayah. Seperti kemarin kita sempat mendengar, ya, ada anak kecil SD, ya, pulang ngaji ditusuk, meninggal. Terlihatnya tragis, padahal sesungguhnya itu bagian kifayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hendak menyelamatkan anak tadi. Allah hendak memasukkan dia ke dalam surga, dan Allah hendak memberikan pahala yang besar bagi orang tuanya dengan kesabarannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah akan jadikan, ya, kalau dia belum balik, maka dia akan menjemput orang tuanya nanti di pintu surga. Terlihat tragis, padahal itu adalah kifayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu amalan mereka,
Sehingga Allah berikan semua itu. Terlihat mengenaskan, terlihat tragis. Padahal di balik semua itu ada kebaikan yang banyak untuk mereka. Nah, jadi kifayah Allah Ta'ala kepada hambanya dan taufiknya itu akan semakin kuat, ya, dengan semakin kuatnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka setiap kali keimanan, ketauhidan dan ketakwaan seorang hamba itu semakin kuat, maka hamba tersebut akan mendapatkan taufik, penjagaan, ya, mendapatkan kifayah, taufik dan penjagaan yang besar dari Allah Ta'ala. Nah, lebih menguatkan yang tadi, mana yang tadi? Ya, buah yang keempat, ihsanudzan billahi azza wa jal wa khasatan fil umur allati dhahiruha asyar wal makruh wal alam. Faman yadri fala'alla fi dhalika al khaira wal kifayata lil abdi wa huwa la yash'ur. Ay anal kifayata la ta'ni bi daruratil masaratil dhahirah wan na'imil sabighah. Wa innamal kifayatu qad takunu fima yakrahul abdu wa hadha min ma'ani ismihi subhanahu al-latif allati sabaqa dzikruha inda hadzal ismil karim. Buah yang keempat dari mengimani nama Allah Al-Kafi yang maha mencukupi, yaitu husnudon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudun, terutama pada perkara-perkara yang dohirnya itu keburukan. Dohirnya adalah sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menyakitkan. Ya, kalau dohirnya itu sesuatu yang buruk, kelihatannya buruk seperti tadi. Bagaimana seorang anak kecil pulang ngaji, masih kecil, dibunuh. Dohirnya itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menyakitkan dohirnya. Tapi ingat, ketika itu kita harus husnudon kepada Allah Ta'ala. Siapa yang tahu, bisa jadi pada hal tersebut terdapat kebaikan, kifayah bagi hambanya, sementara dia tidak merasakannya. Ya, yaitu kifayah, artinya apa? Kifayah itu tidak mesti, yaitu dengan bidoroti musarrat zahirah. Ya, jadi kifayah itu tidak mesti bentuknya yaitu dengan pemberian-pemberian yang menggembirakan, yang zahir, nikmat-nikmat yang memuaskan. Enggak mesti itu. Kifayah itu tidak mesti seperti itu. Hanya saja kifayah itu terkadang, ya, pada perkara yang dibenci oleh hamba. Seperti tadi, karena Allah hendak memberikan pahala, apalagi ketika dia diambil HP kemudian dipertahankan, dia dibunuh, itu dia mati syahid, mempertahankan hartanya. Allah hendak memberikan pahala syahid kepadanya. Allah hendak menyelamatkan hidupnya, yang kalau mungkin dia panjang hidupnya belum tentu dia selamat. Allah hendak masukkan dia ke dalam surga. Allah hendak memberikan pahala kepada orang tuanya. Allah menginginkan anak tersebut nanti menjemput orang tuanya di pintu surga. Masya Allah. Dohirnya perkara yang menyakitkan, perkara yang buruk. Padahal di sana ada kifayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka terkadang kifayah itu pada perkara yang dibenci oleh hamba. Dan ini diantara makna nama Allah Ta'ala Al-Latif, yang maha lembut, yang memiliki kelembutan. Ya, nama Allah Al-Latif itu memiliki dua makna. Yang pertama Al-Khabir, yang kedua Ar-Rauf. Al-Khabir artinya yang maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Atau makna yang kedua Ar-Rauf, yang maha belas kasihan kepada hambanya, yang memiliki sifat lutfun, kelembutan. Nah, lutfun adalah rahmat Allah yang khusus yang Allah berikan kepada hambanya tanpa disadari oleh hambanya, bahkan dengan cara yang dibenci oleh hambanya. Maka sedikit sekali kemudian orang yang apabila ditimpa seperti musibah seperti ini, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Padahal kalau seandainya tahu di balik semua itu, hikmah di balik semua itu, tentu dia akan memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka tatkala kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, apa yang kita katakan? Alhamdulillah ala kulli hal. Asa antaku syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci suatu pada itu adalah baik untukmu. Termasuk perkara yang seperti ini, yang dohirnya itu menyakitkan, dohirnya itu keburukan, dohirnya sesuatu yang dibenci pada. Nah, ketika itu kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dibayat itu mungkin ada kifayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian buah yang kelima, ini buah yang terakhir. Ya, mengenal nama Allah Al-Kafi, bahwa Dia satu-satunya yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, semua keperluan kita di dunia dan di akhirat. Hanya Dia semata. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa memenuhi yang lainnya. Jangankan untuk yang lainnya, untuk dirinya sendiri pun Dia tidak bisa. Apalagi yang lain. Dialah satu-satunya Al-Kafi. Maka mengenal kifayah Allah Subhanahu Wa Taala ini akan tadi disebutkan membuahkan apa? Tawakal yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Maka buah yang kelima ini apa? Kasratu tadarru' lillahi ta'ala wa tawassul ilaihi bi asma'il husna. Wa min hadzal asma' hadzal ismul karim fi talabi taufiqi wal hifdzi wal thabat. Fa innahu la kafiya illa huwa subhanahu wa la hafidhu siwah. Wa min dzalika du'a'uhu alaihi as-salatu wassalamu inda an-naum biqawli alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Buah yang kelima adalah akan membuahkan banyak tadarru, banyak menghinakan diri kepada Allah, banyak mengiba kepada Allah Ta'ala. Semakin kita tahu betapa kita itu fakir dari berbagai sisinya. Kalau bukan Allah yang mencukupinya, mustahil kita bisa mencukupi. Jangan kalau cuma mencukupi yang lain. Untuk anak dan keluarga kita sendiri itu nggak bisa untuk mencukupinya. Kecuali Allah sendiri yang mencukupinya. Semakin kita mengenal akan kifayah Allah Ta'ala, semakin kita tahu akan fakir diri kita, semakin butuhnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini akan mendorong kita untuk senantiasa mengiba kepada Allah Ta'ala, meminta belas kasihan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama yang maha indah. Ya, di antara nama-namanya itu nama ini, itu Al-Kafi, ya Kafi, ya Kafi, Kafani. Wahai yang maha mencukupi, cukupilah aku dari semua ketakutanku, dari semua penyakitku, dari semua kebutuhan-kebutuhanku di dunia dan di akhirat. Ya, di dalam mencari taufik, ya meminta taufik, meminta penjagaan, dan untuk meminta as-sabat, diberikan keteguhan hati. Ya, karena kalau bukan Allah Ta'ala yang berikan as-sabat, ya, kita akan tergonjang-ganjing oleh setan. Ya makanya doa yang paling banyak dipanjatkan Rasulullah SAW apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama ini, di atas agama. Makanya doa orang-orang yang mendalam ilmunya, apa yang mereka doakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau selewengkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Gak ada jaminan kita tentu sudah atas hidayah ini kalau bukan Allah Ta'ala yang memberikan as-sabat. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan rahmat yang ada di sisimu, sungguhnya engkau Al-Wahhab yang maha memberi. Ya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mencukupi kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjaga selainnya. Ya, tidak ada yang bisa menjaga selain Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ya, di antara ya doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika hendak tidur, itu Rasulullah SAW berdoa, hadis riwayatkan Muslim, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana
fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wiya. Segala puji milik Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan makan kepada kami. Kalau bukan Allah yang beri makan, mustahil kita bisa. Makanya di antara nama Allah Ta'ala apa? Al-Muqit, yang maha memberikan makanan. Kita hendak tidur, maka kita berdoa doa ini dan usahakan untuk menghadirkan hati. Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya, segala puji milik Allah yang telah memberikan makanan kepada kami. Wasaqana, memberikan minuman kepada kami. Ya. Wa kafana, dan yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Wa awana, dan telah memberikan tempat perlindungan untuk kami. Kita tidur di rumah dalam keadaan kenyang, udah makan, udah minum, diberikan kecukupan, diberikan kesehatan. Siapa yang memberikan kifayah semua itu? Allah. Ya. Segala puji milik Allah, telah berikan makanan kepada kami, berikan minum kepada kami, berikan kecukupan kepada kami. Termasuk kecukupan itu apa? Kesehatan. Diberikan akal sehat, diberikan rasa aman. Coba kalau tidur nggak diberikan rasa aman, gimana? Allah berikan rasa aman. Dan telah memberikan tempat perlindungan untuk kami. Wa kam mimman la kafiya lahu wala mu'ya. Berapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupinya. Allah tidak berikan kecukupan kepadanya. Baik kecukupan makan, minum, ketenangan, keamanan, kesehatan. Ya. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan, dan berapa banyak orang yang tidak diberikan perlindungan. Tidur di mana saja. Agar supaya kita betul-betul merasa fakir kepada Al-Kafi, dan kita bersyukur kepadanya dengan atas semua kifayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah buah-buah dari mengimani nama Allah Al-Kafi. Kita ulang lagi ya. Yang pertama apa? Semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah dalam ibadah. Buah yang kedua apa? Tawakal kepadanya. Gak ada yang bisa mencukupi. Tidak terbayang ada seorang mencukupi orang lain. Jangankan mencukupi yang lain, untuk dirinya sendiri pun gak bisa mencukupinya. Perkara yang paling esensi saja, nafas, gak bisa dia. Kalau bukan Allah yang mencukupi dia. Ya. Dan percaya dengan pencukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita inginkan, semua yang kita butuhkan, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Dan dia maha kaya, maha mampu untuk memberikan semua yang kita butuhkan. Sehebat apapun permintaan kita, itu sesuatu yang remeh bagi Allah Ta'ala. Kayak dalam hadis Muslim, hadis yang sangat panjang, dalam hadis kursi, diantaranya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi law ana awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'ta kulla wahidin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi iman illa kama naqasal mihyat kama yanqusul mihyat idza udhilal bahr. Wahai hamba-hambaku dari awal sampai akhir, dari golongan jin dan manusia, seandainya kalian semuanya itu berdiri di satu tempat, berapa miliar coba ya, dari awal sampai akhir, dari golongan jin dan manusia, semuanya berdiri di satu tempat, kemudian mereka meminta kepada Allah Ta'ala sampai puncak harapan mereka, maka Allah berikan kepada mereka seluruhnya, semua permintaannya, dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah Ta'ala, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Sehebat apapun antum meminta, itu remeh bagi Allah Ta'ala. Maka antum harus yakin dengan kifayahnya, as-thiqah bi kifayati, yakin betul dengan kifayahnya, sehingga antum tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dia yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, sehebat apapun kebutuhan kita, sehebat apapun ya. Allah Maha Kaya. Ini buah yang kedua. Kemudian ya, pada giliran ini pun akan melahirkan dalam hati tumakninah, sakinah, tenang, dan akan menghilangkan rasa takut kepada makhluk yang lemah. Sehebat apapun musuh, sehebat apapun makhluk, hakikatnya ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka semua di bawah kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat. Ketiga dulu ya. Tadi yang kedua tadi ya. Yang ketiga yaitu kifayah Allah taala itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Maka kifayah Allah taala untuk hambanya dan taufik untuknya ini akan semakin menguat dengan semakin kuatnya hubungan antara hamba tersebut dengan Tuhannya. Semakin dia baik hubungannya dengan Tuhannya, maka kifayahnya semakin kuat. Maka setiap kali seorang hamba itu semakin dia bertambah keimanannya, bertambah ketauhidannya, bertambah ketakwaannya, maka semakin memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan kifayah, penjagaan, ya, taufik dan penjagaan yang besar dari Allah taala. Kemudian yang keempat apa? Husnudzon kepada Allah taala, terutama pada perkara-perkara yang dohirnya itu adalah keburukan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menyakitkan, maka ketika itu harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kifayah itu tidak mesti harus sesuatu yang menyenangkan, ya. Dikabulnya perkara yang menggembirakan, tidak mesti harus nikmat yang berlimpah, itu kifayah, tidak. Terkadang kifayah itu Allah berikan dalam bentuk sesuatu yang dibenci seperti tadi. Bagaimana Allah berikan kifayah kepada keluarga Yasir? Dengan apa? Allah berikan kepada mereka syahid. Allah berikan kesabaran kepada mereka ketika menghadapi penganiayaan Abu Jahal sehingga mendapatkan syahid. Seperti kasus tadi, perempuan tadi, anak SD ya, baru pulang ngaji ditusuk. Dohirnya itu buruk, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau kita lihat di balik semua itu, mungkin di sana Allah itu adalah kifayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dalamnya. Allah hendak menyelamatkan anak tersebut. Allah hendak berikan pahala yang besar kepada keluarganya. Allah menginginkan anak tersebut nanti menjemput orang tuanya di pintu surga dan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Jadi kifayah itu nggak mesti sesuatu yang harus tampak menyenangkan, tampak baik. Terkadang perkara yang dibenci, yang dohirnya itu adalah keburukan, bisa jadi itu adalah kifayah. Ya. Sakit, orang sakit, pada orang baik, orang soleh, Allah berikan sakit. Di antaranya apa? Allah hendak menghapuskan dosanya, Allah hendak mengangkat derajatnya. Ya, Allah hendak berikan pahala kesabaran kepadanya. Dan pahala kesabaran itu tanpa hitung-hitungan. Ya, kemudian yang terakhir apa? Banyak tadarru, ya, mengiba kepada Allah Ta'ala. Semakin kita mengenal kifayah Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa memenuhi semua yang kita butuhkan kecuali Allah semata, dan kita mengetahui betapa fakirnya kita. Kalau bukan dengan kifayah Allah Ta'ala, mustahil. Jangankan untuk memenuhi anak istri kita, untuk kita sendiri saja, kalau bukan Allah yang mencukupi, mustahil. Maka ini mendorong kita untuk senantiasa tadarru kepada Allah Ta'ala, mengiba kepada Allah Ta'ala, menghinakan diri kepadanya, senantiasa meminta kepadanya, dan bertawassul dengan nama ini, yaitu Al-Kafi, yang maha mencukupi hamba-hambanya. Maka diantara doanya, dan ini kalau kita renungkan ya, kalau kita hendak tidur kita renungkan ya doa ini, maka ini akan membuat kita semakin yakin betapa fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin membuat kita itu betul-betul merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu berlimpah, nikmat yang begitu berlimpah yang seringkali kita tidak sadari, seringkali tidak kita syukuri. Allah senantiasa memperlihatkan kecintaannya kepada kita dengan nikmat-nikmatnya, tapi seringkali kita memperlihatkan pembangkangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil kita kemudian untuk bisa bermaksiat kecuali dengan menggunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus membuatkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahsan ya kalau mau tidur ini coba dihafalkan. Gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji milik Allah yang telah memberikan makanan kepadaku, yang telah memberikan minuman kepadaku, yang telah memberikan kecukupan kepadaku. Dan kecukupan ini banyak ya, termasuk rasa memberikan keamanan, kesehatan dan seterusnya. Dan yang telah memberikan perlindungan, tempat berlindung bagiku. Kita tidur di rumah kita dengan nyaman. Ya. Fakam miman la kafiya lahu. Berapa banyak orang yang tidak Allah berikan kecukupan, wala mu'wiya, dan tidak diberikan perlindungan, tempat berlindung. Ya, dengan berusaha untuk memahami maknanya. Ya, hafal nggak? Ulangi ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Ya. Ya, kalau kita berdoa itu sambil memahami maknanya, itu akan memberikan asar, pengaruh kepada jiwa. Ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Kafi. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, kafi itu dari kafa yakfi kifayatan. Wa huwa kafi, isim fa'il atau ya, isim fa'il dari kafa yakfi kifayatan. Mencukupi. Ya. Ada pertanyaan? Ya, akhwat ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Masya Allah, paham ya? Masya Allah, barakallahu fikum ya. Maghrib jam berapa? 17 berapa? 40? 20 menit lagi ya? Gimana, lanjut lagi? Masih kuat? Lanjut? Lanjut aja. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Sekarang masuk nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu, yang Maha Pemalu. Ya, nama Allah Al-Hayyu ini tidak datang dalam Al-Quran, hanyalah datang di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya,
Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Diterima dari sahabat Ya'la bin Umayyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil baras bila izarin fasa'ada al-minbar fahamidallahu wa asna alaihi wa qala innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'a was-sitra fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki mandi bil baros. Di baros itu tempat yang lapang ya, yang tidak ada aling-aling. Apa aling-aling bahasa Indonesianya? Aling-aling bahasa Sunda namanya terbuka. Cek Sunda nama itu ayat ada yang aling-aling. Jadi dia mandi di tempat terbuka, nggak ada penghalang sama sekali. Kemudian bila izarin ya, tanpa dia memasang izar ya, tanpa menutupi badannya, izar ya, dengan sarung dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW naik ke atas minbar, kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hayyun, dia maha pemalu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hayyun sitirun, Allah Azza wa Jalla hayyun, maha pemalu. Lagi maha sitir, maha menutupi. Maha malu lagi maha menutupi. Maha menutupi aib-aib hambanya. Yuhibbul haya'a was-sitra. Allah mencintai sifat rasa malu dan penutupan. Allah mencintai rasa malu dan penutupan. Jika salah seorang di antara kalian mandi, hendaknya dia menutupi diri. Falyastatir, menutupi diri. Jangan terbuka seperti itu. Yaitu menunjukkan tidak adanya rasa malu dan as-sitr, menutupi diri. Nah, di sana tadi disebutkan hayyun. Nah, ini dalil di antara nama Allah Ta'ala adalah hayyun. Kemudian hadis dari Abu Daud dan Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Hadis yang diterima dari Salman radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyul karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadahu ayyaruddahu masifran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabb tabaraka wa ta'ala hayyun karim, dia maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu dari hambanya jika hambanya tersebut mengangkat tangannya, kemudian Allah mengembalikan keduanya, kemudian dia mengembalikan keduanya itu dalam keadaan hampa, sifron, kosong. Allah malu. Makanya di antara adab berdoa adalah mengangkat tangan, karena Allah malu untuk kemudian hamba tersebut menarik tangannya dalam keadaan nihil. Makanya ini di antara adab untuk berdoa dengan mengangkat tangan. Tadi disebutkan inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimah, disebutkan hayyun. Jadi kalau nama itu harus ada cek Sunda nama kudu aya letterlek, bahasa apa? Bahasa Belanda ya. Kudu aya letterlekna. Harus ada bentuk penyebutan namanya. Gak boleh fiil kemudian disebutkan bahwa oh berarti seperti yuhyi wa yumit. Itu hanya disebutkan fiil. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Akan tetapi penyebutan al-hayyu al-mumit ini tidak didapatkan. Makanya para ulama berselisih apakah ini masuk kepada asma atau mimbabil akhbar. Tapi yang lebih roji itu masuk bab akhbar. Karena nama itu pembahasan yang paling sempit nih. Harus ada dalil yang menyebutkan nama tersebut. Baik bentuknya isim fa'il, sigoh mubalaghah, kebanyakan sigoh mubalaghah, atau bentuknya adalah masdar yang ditakwil isim fa'il seperti assalam, maknanya adalah
dzu salam atau asalim minan naqais wal uyub, bentuknya masdar seperti al-qudus ya, tapi ya seperti itu. Ini dalil ya, dalil-dalil yang menyebutkan di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Hayyu, yang maha pemalu. Kemudian makna Al-Hayyu berkata Syekh Abdul Aziz Nasir Al-Julayi ta'ala, nusbitu sifat al-hayya lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi kasairi sifatihi nu'minu biha wala nuqayyifuha wala nushabbihuha bihaya'il makhluk. Kita menetapkan sifat malu bagi Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak seperti sifat-sifat ya, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya kita mengimaninya bahwa itu adalah sifat Allah Ta'ala karena Allah yang menginformasikannya, tapi kita tidak membagaimanakannya karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', ya, tidak sesuatu yang semisal dengannya. Bagaimananya itu wallahu a'lam, yang jelas itu sesuai dengan keagungannya. Dan kita tidak menyamakannya dengan rasa malu bagi makhluk. Berbeda dengan rasa malu bagi makhluk. Ya, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, wa huwal hayyu falaysa yafdhahu 'abdahu inda tazahuri minhu bil isyan lakinnahu yulqi alaihi sitrahu fahuwa sittir wa sahibul ghufran. Wa huwal hayyu, dia maha pemalu, maka dia itu tidaklah membongkar hambanya, tidak mempermalukan hamba, tidak dibongkar ya, tidak membongkar hambanya inda tajahuri minhu, tatkala hamba tersebut menampakkan maksiatnya kepadanya bil isyan, dengan kemaksiatan. Akan tetapi Allah lemparkan kepadanya, Allah lemparkan kepadanya sitrahu, penutupannya. Hamba melakukan maksiat tapi oleh Allah Ta'ala ditutupi. Maka fahuwa sitir, maka dia yang maha menutupi, wasahibul ghufran, dan dia yang maha mengampuni. Berkata Syekh Harros ya, mensyarah ya, dua bait ini, dia mengatakan wahaya'u ta'ala wasfun yaliku bihi, dan rasa malu dan sifat malu Allah Ta'ala ini adalah sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, yang layak dengan keagungan dan kesempurnaannya. Laisa kahaya'il makhluqin, tidak seperti rasa malunya makhluk. Alladhi huwa taghayyur wa inkisaru ya'tari syakhs inda khaufi ma yu'abu au yudham. Tidak seperti malunya makhluk. Yang malunya makhluk, beliau katakan malunya makhluk adalah taghayyur, perubahan roman ya. Biasanya kalau malu itu ada perubahan roman muka ya, menunjukkan malu. Wal inkisar, merasa hina, yang ini menghinggapi seseorang tatkala dia takut untuk disebutkan aibnya atau dicela. Ini adalah rasa malu bagi makhluk ya, perubahan roman wajah atau gestur seseorang, perubahan, dan juga inkisar, merasa hina ya. Dan ini menimpa seseorang tatkala dia takut untuk disebutkan aibnya atau takut untuk dicela, maka muncullah malu. Itulah malu bagi makhluk. Nah, berbeda dengan malunya, sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala.
bal huwa tarku ma laisa yunasibu ma'a sa'ati rahmatihi wa kamali judihi wa karamihi wa azimi afwihi wa hilmihi. Akan tetapi malunya Allah Ta'ala, yaitu Allah meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala, yang tidak sesuai dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala, tidak sesuai dengan kesempurnaan kedermawanannya Allah Ta'ala. Ya, makanya ketika seorang hamba itu berdoa kemudian dia kembali dalam keadaan kosong, Allah malu dengannya, karena ini tidak menunjukkan kesempurnaan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah malunya Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan luasnya, keluasan rahmatnya, kesempurnaan kedermawanan dan kemurahannya, dan yang tidak sesuai dengan keagungan ampunan dan hilmnya. Hilm itu ya, hati-hati, tidak segera untuk mengadab, tapi memberikan tangguh agar supaya hamba tersebut bertobat. Hilm. Maka semua yang bertentangan dengan semua itu, maka Allah itu tinggalkan. Itulah malunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kesempurnaan sifat-sifatnya yang agung, tidak sesuai dengan kemurahan dan rahmatnya. Fal abdu yujahiruhu bil ma'siyah ma'anahu afqaru syai' ilaihi. Maka seorang hamba dia memperlihatkan kepada Allah Ta'ala dengan maksiatnya, padahal dia adalah makhluk yang paling fakir kepadanya. Ia makhluk yang paling fakir kepadanya, tapi ditampakkan pembangkangannya dengan maksiat kepadanya. Wa ad'afuhu ladaihi, dan manusia adalah hamba tersebut adalah makhluk yang paling lemah di sisinya. Wa yasta'inu bi nikmatihi ala ma'siyatihi, dan hamba tersebut menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Walakinnar Rabba subhanahu ma'a kamali ginahu wa tamami qudratihi alaihi. Akan tetapi Allah Rabb Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan kekayaannya, Allah Pak nggak butuh ya dengan mereka, dan disertai dengan sempurnanya kekuasaan Allah atasnya. Allah maha mampu untuk mengadabnya. Yastahi min hatki satrihi wa fadhihatihi. Allah malu untuk mencabut penutupan hamba tersebut. Allah malu untuk kemudian membongkar dia di hadapan makhluknya. Allah tutupi aibnya. Al-Hayyu, Al-Hayyu yang maha pemalu. Fayasturuhu bima yuhayyi'u lahu min asbabi sitri, summa ba'da dzalika ya'fu anhu wa yaghfir. Maka Allah tutupi dia dengan apa yang disiapkan baginya berupa sebab-sebab penutupan. Kemudian setelah itu apa? Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Karena dia maha pemaaf, yang maha pemurah. Malu kemudian untuk membongkar mereka. Wa yaqul Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim mengatakan, amma haya'ur Rabb ta'ala min 'abdihi fadzalika naw'un akhar la yudrikuhu al-afham wa la tukayyifuhu al-uqul fa innahu haya'un karamun wa birrun wa judun wa jalalun fa innahu hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahu masifra. Berkata Ibnu Qayyim Ta'ala, adapun malunya Rabb Ta'ala kepada hambanya, ini merupakan jenis yang lain yang tidak bisa digapai oleh pemahaman, tidak bisa dibagaimanakan dengan akal. Karena sesungguhnya rasa malunya itu rasa malu yang penuh dengan kemurahan, penuh kebaikan, penuh kedermawanan dan keagungan. Karena sesungguhnya dia Hayyun Karim, maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu kepada hambanya jika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan keduanya itu dalam keadaan nihil.
Ini rasa malu Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau Allah tinggalkan segala perkara yang tidak sesuai dengan kesempurnaan kedermawanannya. Rahmatnya yang begitu luas. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Anismi subhana al-hayyu, tentang nama Allah ta'ala al-hayyu, hadza mahudun min qawli sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari perkataan dari sabda Rasulullah SAW, innallaha hayyun karim yastahi min abdi idza mudda yadayhi ilaihi ayyarudahu masifran. Ini hadis yang lain, lafaz yang lain. Wa hadza min rahmatihi wa karamihi wa kamali wa hilmihi anal abda yujahiru bil ma'asi ma'a faqrihi syadid ilaihi hatta annahu la yamlikuhu an ya'siya illa an yataqawwa 'alaiha bi ni'amir rabbih wa rabbu ma'a kamali ginahu an khalqi kullihim min karamihi yastahi min hadqihi wa fadhihatihi wa ihlalil uqubah bihi fayasturuhu bima yaqidu lahu min asbabis sitr wa ya'fu anhu wa yaghfiru lahu fa huwa yatahabbabu ila ibadihi bi ni'am wa hum yatabaghaduna ilaihi bil ma'asi khairu ilaihim bi adadil lahadat wa syarruhum ilaihi sa'id. Kata Syekh Sa'di, ini di antara rahmat dan kemurahan dan kesempurnaan, dan juga di antara kemurahan Allah Ta'ala. Allah maha hati-hati, maha sabar untuk tidak langsung mengadab. Sesungguhnya seorang hamba itu dia menampakkan maksiat kepada Allah Ta'ala disertai dengan kefakiran yang sangat dia kepada Allah Ta'ala, sampai-sampai tidak mungkin dia itu untuk bisa maksiat kecuali dia itu untuk bisa melakukan maksiat itu dengan menggunakan nikmat Rabbnya. Fakir sekali dia, untuk bisa maksiat saja dia nggak bisa kecuali dengan menggunakan nikmat-nikmat dari Rabbnya. Dan Rabbnya, Rabb bersama dengan kesempurnaan kekayaannya terhadap makhluk seluruhnya, dari kemurahannya, Allah nggak butuh kepada hambanya, tapi karena luasnya karunia-Nya, karena sempurnanya kedermawanannya, dia malu untuk kemudian merobek tutup yang Allah tutupkan kepadanya. As-sitr, makanya di antara nama Allah Ta'ala As-sitr, yang maha menutupi aib-aib hambanya. Kita itu banyak aib, banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau seandainya bukan karena as-sitrun minallah, kalau bukan karena penutupan dari Allah, mustahil ada orang yang kemudian mau duduk-duduk bersama kita, apalagi untuk memuji. Maka sesungguhnya ketika ada orang yang memuji kita, bukan kita yang hebat, bukan. Ini menunjukkan sempurnanya penutupan Allah atas diri kita, sehingga orang tidak melihat kekurangan kita. Allah malu kemudian membongkarnya. Allah malu kemudian untuk langsung mengadabnya. Maka Allah tutupi aibnya, dan Allah tetapkan baginya sebab-sebab untuk penutupan. Allah maafkan dia, Allah ampuni dia. Maka dia tunjukkan kecintaannya kepada hambanya dengan nikmat-nikmat, sementara mereka hamba-hambanya menunjukkan kebencian mereka kepada Allah Ta'ala dengan maksiat. Maka kebaikan Allah kepada mereka bi'adadil lahadat, sebanyak detik-detik lahadat, lahdah, setiap saatnya. Dan keburukan mereka itu sa'id, keburukan mereka itu naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mereka haturkan kepada Allah apa? Keburukan, maksiat kepada Allah Ta'ala.
itulah sifat malunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pemahaman kita tidak akan pernah sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Bahwa rasa malu, sifat malu Allah taala itu berbeda dengan sifat makhluknya. Yang sempurna, yang tidak ada aib, tidak ada celah. Bahkan sifat malu Allah taala itu adalah Allah meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keluasan rahmatnya. Allah tinggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kesempurnaan, kedermawanan dan kemurahannya. Ya. Ya. Dan rasa malunya adalah, sifat malunya adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan, ampunan dan pemaafannya. Nah, kemudian apa buah dari mengimani nama Allah Al-Hayyu yang Maha Pemalu? Yang pertama, mahabbatullah azza wa jalla, semakin mencintai Allah azza wa jalla. Lihat begitu kebaikannya itu berlimpah. Sampai-sampai keburukan kita, maksiat yang kita lakukan itu Allah tutupi itu, Allah tidak bongkar. Ya. Itu diantara nikmat yang sangat besar. Ini akan membuahkan kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Wa ijlaluhu wa ta'dimuhu wa hamduhu wa syukru wa thana'u alaihi. Dan membuahkan ijlal, ya, memuliakan, mengagungkan, memuji, bersyukur kepadanya, senantiasa menyanjung-nyanjung Allah taala atas semua itu. Wa dzalika bima yaqtadihi hadzal ismil karim minal hilm wal karam wal afwi wasitr minhu subhanahu ala ibadihi. Dan hal ini merupakan konsekuensi dari nama Allah yang mulia ini berupa hilm. Allah itu maha hati-hati, maha sabar untuk tidak langsung mengadab kita tatkala kita berbuat maksiat, tapi Allah berikan tangguh kepada kita. Allah tutupi aib-aibnya, Allah berikan tangguh untuk hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilm berupa karam, ya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Apa murah? Berikan nikmat-nikmat yang berlimpah kepada kita. Wal afwi, pemaafan Allah taala, wasitri minhu, dan penutupan darinya subhanahu ala ibadi, atas hamba-hambanya. Wa haqqul liman hadhihi sifatuhu an yujarrada lahul hubb kulluh wal ikhlas wa ta'zim wal hamdu wa thana'u wa lahju bi syukrihi wa taqarrub ilaihi bi ta'atihi. Maka layaklah, pantaslah yang sifatnya itu seperti ini, dia layak, sangat pantas untuk diesakan, ya, baginya seluruh kecintaan. Hanya bagi dia seluruh kecintaan, mengalahkan seluruh kecintaan yang lain. Maka pantas yang sifatnya seperti ini untuk diikhlaskan seluruh ibadah hanya untuknya. Pantas untuk diagungkan, pantas untuk dipuji, pantas untuk senantiasa disanjung, ya, dan pantas, ya, senantiasa lahaj, ya, senantiasa continue terus menerus untuk disyukuri dan untuk senantiasa taqarrub kepadanya dengan mentaatinya. Ya. Ini buah yang pertama. Dan sudah masuk maghrib, ya? Ya, ya, mungkin itu baru sampai buah yang pertama, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua yang sedikit ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kedengarannya kita diampuni dosa-dosa kita. Allah berikan taufik kepada kita untuk benar-benar mengenal Allah taala dengan pengenalan yang benar, dan untuk bisa berdoa kepada Allah taala, baik doa masalah maupun doa ibadah. Kita mengamalkannya, membuat kita senantiasa hadir di dalam hati kita
Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.